Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Yuliana Pianingsih. Pada video kali ini, aku mau sharing 5 cara efektif dalam mempresentasikan data di kantor. Tahun pertama, aku bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, di mana aku mendapatkan challenge untuk buat database dan mempresentasikan data hampir setiap hari pada rekan kerjaku di kantor. Menurutku, mempresentasikan data kepada tim data itu lebih mudah dibandingkan ketika kita mempresentasikan data ke teman-teman divisi lainnya. Aku melakukan banyak kesalahan pada saat itu, dan aku berusaha untuk belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya. Salah satu yang aku sadari, kemampuan kita dalam menyampaikan data kepada audiens secara sederhana itu adalah kemampuan yang sangat penting, karena menampilkan chart yang sangat bagus pun ketika kita tidak bisa menyampaikan data itu dengan sederhana atau dapat mudah dipahami oleh audiens, untuk apa gitu. Jadi kadang ide-ide yang kita sampaikan dari data-data yang kita miliki bisa aja ditolak ketika audiens tidak mengerti atau tidak memahami cara berpikir kita ataupun apa yang ingin kita sampaikan dari data. Ingat bahwa bisa jadi data yang kita miliki itu tidak berguna. Namun, tugas kita sebagai presenter adalah memutus data yang banyak tersebut menjadi data yang lebih berarti atau dapat digunakan oleh audiens. Tips pertama adalah jangan sampaikan data hanya satu angka saja. Ini tidak akan memberikan insight atau konteks apapun pada audiens. Misalkan, sebut saja kita menyampaikan bahwa omset perusahaan pada tahun ini mencapai 500 miliar rupiah. Namun pertanyaannya, apakah angka tersebut bagus atau kurang bagus? Hal ini tidak menjadi berarti bagi audiens. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin menyampaikan suatu data, penting untuk menyampaikan data historical sebelumnya. Apakah data yang kita miliki saat ini mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi apabila teman-teman tidak memiliki data histori, teman-teman bisa menggunakan data benchmarking. Hal ini, data perbandingan akan lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Yang kedua, teman-teman juga harus membandingkan data yang apple to apple. Misalkan teman-teman membandingkan data pada periode Januari sampai Desember, maka data yang ada di chart teman-teman atau di tempat teman-teman sebaiknya yang dibandingkan adalah data-data yang sama periodenya, yaitu Januari sampai Desember. Jangan teman-teman bandingkan Januari sampai Desember dengan Januari dengan Juni. Itu akan memberikan misinterpretasi dari data yang teman-teman miliki. Tips kedua adalah highlight data yang menjadi poin penting. Lakukan highlight pada chart yang teman-teman miliki akan memudahkan audiens untuk fokus dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan. Contohnya adalah chart ini. Chart ini memberikan contoh diagram yang memiliki lebih dari satu elemen. Namun, otak kita akan lama atau kebingungan nih dalam mencerna apa yang ingin teman-teman sampaikan dalam chart ini. Oleh karena itu, chart ini tidak direkomendasikan. Lebih baik teman-teman bisa menggunakan chart yang seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa highlight poin-poin mana yang teman-teman ingin sampaikan atau teman-teman ingin audiens itu fokus. Karena itu, teman-teman bisa mencoba chart jenis seperti ini ya. Tips ketiga, gunakan warna untuk memperlihatkan kontras. Balik lagi, hal ini dikarenakan otak akan lebih cepat mengingat sesuatu dengan menggunakan warna dibandingkan bentuk. Contohnya, jika diagram tadi kita berikan warna, maka secara signifikan akan mengubah cara kita fokus pada visualisasi data yang bisa kita tampilkan. Sebenarnya, ada banyak cara agar representasi kamu lebih menarik. Selain menggunakan warna, teman-teman bisa memperhatikan judul yang menarik untuk disampaikan kepada audiens. Tips keempat, yaitu konsisten. Contohnya adalah saat kita membuat diagram batang. Ketika teman-teman membuat diagram, misalkan periode tahun ini teman-teman menggunakan warna biru. Misalnya Januari Desember tahun ini adalah warna biru. Tahun sebelumnya teman-teman menggunakan Januari sampai Desember itu warna merah. Maka di slide berikutnya lebih baik teman-teman menggunakan warna yang sama, karena ketika teman-teman menggunakan warna yang berbeda, hal ini dapat mengakibatkan misinterpretasi dari audiens teman-teman dalam melihat data teman-teman. Dan yang kedua adalah ketika teman-teman menampilkan data tabel. Ketika teman-teman di slide pertama menggunakan data tabel yang disort berdasarkan angka terbesar hingga angka terkecil, maka sebaiknya teman-teman juga menggunakan data tabel pada slide berikutnya dari angka yang besar kepada yang kecil. Jangan sampai audiens teman-teman jadi bingung ketika audiens teman-teman melihat di slide pertama mereka langsung fokus ke tabel yang paling atas ataupun baris yang paling atas, namun di slide berikutnya ternyata data yang teman-teman miliki tidak berurut. Itu membuat audiens menjadi kebingungan dalam melihat data yang teman-teman miliki. Tips kelima adalah menggunakan keyword sticker pada diagram atau chart yang teman-teman miliki. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan perbandingan data, alangkah baiknya ketika teman-teman menggunakan keyword sticker juga memberikan highlight yang jelas kepada apa yang ingin teman-teman sampaikan dan memudahkan audiens ingat dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Ini akan sangat berguna dalam melakukan presentasi data yang efektif di kantor teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah tips ke-6. Ini adalah tips tambahan buat teman-teman. Gunakan chart yang sesuai. Jadi teman-teman, hampir di semua presentasi yang saya temui, mungkin teman-teman juga melihat bahwa
bahwa pie chart adalah diagram yang paling favorit dipakai untuk mempresentasikan data. Padahal diagram lingkaran ini sangat tidak efektif ketika teman-teman ingin mempresentasikan data yang lebih dari 3 elemen, 2-3 elemen. Karena hal ini akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilihat oleh para audiens. Teman-teman bisa menggunakan pie chart ketika teman-teman hanya ingin mempresentasikan 2-3 elemen saja. Namun, ketika teman-teman menggunakan data waktu, menggunakan data produk, ataupun teman-teman ingin menunjukkan beberapa elemen, maka gunakan diagram batang. Atau ketika teman-teman ingin menunjukkan perubahan dari tahun sebelumnya dan kepada tahun ini dikontribusikan oleh produk apa saja, teman-teman bisa menggunakan waterfall chart. Jadi teman-teman sesuaikan saja jenis chart yang teman-teman ingin sampaikan kepada audiens sesuai dengan tujuan teman-teman mempresentasikan data tersebut. Oke teman-teman, sekian tips hari ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.